Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Gimana sikap istri yang suaminya ini selalu mendahulukan kebutuhan orang tuanya, Ustaz? Terutama ibunya. Jadi ketika ada berbenturan dalam waktu yang sama, istrinya membutuhkan dia, baik dari pelayanan maupun materi, ibunya juga membutuhkan dia. Nah ini istrinya ini selalu dikalahin, Ustaz. Jadi selalu ibunya, selalu ibunya, selalu ibunya. Nah ini gimana, Ustaz? Sebetulnya istrinya ini harus bersikap seperti apa, Ustaz? Dalam kondisi seperti ini, Ustaz? Ada rincian sebenarnya, ini dirincikan. Kalau yang khusus dulu dan yang umum. Kalau yang khusus ini masalah nafkah misalnya. Kan kita punya kewajiban sebagai suami memberikan nafkah. Nafkah itu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi semampu suami. Dan hitungannya harian. Selama antum hidup, hari itu antum punya kewajiban memberikan ke istri. Apa yang antum makan, kasih dia makan. Apa yang antum minum, kasih dia minum. Jadi kalau ada suami, ini sering saya bahasakan di pengajian, kalau ada suami memberikan di awal bulan untuk 1 bulan ke depan, ini luar biasa baiknya. Ya, kan begitu biasa kita di Indonesia ya, terima gaji, kasih ke istri untuk 1 bulan ke depan, itu sangat baik. Karena itu sudah sedekah yang melimpah. Karena kapan sang suami meninggal di tengah bulan, berarti dia sudah punya bonus pahala 2 pekan ke depan. Dia tidak punya kewajiban, sudah meninggal. Tapi dia sudah kasih nafkah 1 bulan kan gitu. Jadi sebenarnya nafkah itu harian. Nah kalau nafkah harian ini, antum memang kerja harian. Dan antum tahu kebutuhan di rumah, misal contoh, jangan dipegang angka ini, cuma contoh saja. Tanda kutip 50.000 rupiah. Makan misalnya buat istri sama anak. Dan antum cuma punya income 50.000 rupiah. Kan gitu. Istri antum harus kasih makan, itu kewajiban. Di sisi lain ibu antum juga minta, di sini antum dahulukan istri. Karena memang itu hak dia pada hari itu. Sementara ibu antum itu haknya global. Dia bukan antum harus kasih ibu antum setiap hari. Ya kan gitu. Kewajiban ibu itu adalah suami dia. Itu ayah kita atau suami yang baru dia nikah misalnya. Dan juga hak ibu ini terbagi. Bukan cuma kita, kalau kita punya 5 bersaudara, 5-5-nya punya kewajiban untuk membantu sang ibu. Tapi kalau istri antum cuma antum sendiri. Kan gitu. Nah kalau kasusnya begitu ya. Tapi kalau kasusnya adalah Allah bukain antum rezeki. Istri antum sudah terpenuhi, ada kelebihan. Ibu antum juga minta, kasih ibu antum. Itu kalau masalah nafkahnya. Kalau masalah permintaan tolong ya, misalnya ditemani jalan, temani apalah ya gitu ya. Ibu antum sama istri harus ibu dulu. Ini tidak bisa, jangankan sama istri, sama ayah saja. Yang kita wajib bakti sama ibu sama ayah kan. Kalau dalam pelayanan, ayah bilang nak ambilin ayah air. Ibu bilang nak ambilin ibu air, kita dahulukan ibu kita. Itu kata Nabi SAW kepada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah man ahaqqu bisuhbati. Ya wahai Rasulullah, siapa orang yang paling pantas saya layani? Kata Nabi SAW, ummuka, ibumu. Thumma man, lalu siapa lagi? Kata Nabi SAW, ummuka, ibumu. Orang itu bilang lagi, thumma man, siapa lagi? Kata Nabi SAW, ummuka, 3 kali. Orang itu masih bilang, thumma man, siapa? Yang keempat kali baru Nabi SAW mengatakan, abuk, ayahmu. Jadi ayah saja itu harus kita nomor 2-kan kalau dalam pelayanan, apalagi istri. Nah ini nasihat lillahi ta'ala untuk semua wanita. Harusnya Anda pada saat menikah dengan suami dan tahu dia punya orang tua, harus Anda menjadi pendukung terhadap bakti suami kepada orang tuanya, terutama ibunya. Jangan dianggap mertua ini yang merupakan ibu suami saingan. Ini jadi masalah ini. Karena banyak istri menganggap mertuanya saingannya. Gak bisa, gak mungkin. Karena Anda bisa saja menjadi mantan istri. Ibunya gak ada namanya mantan ibu. Gak bisa. Gak bisa dihapus status ibunya. Mau ibunya cerewet kah, mau ibunya jahat kah, tetap sang suami ini atau anak ini wajib bakti sama ibunya. Gak bisa. Kapan seorang istri sengaja menjadi penyebab sang suaminya durhaka sama ibunya, pastikan Allah akan kasih anak dia yang durhaka juga sama dia. Tapi kapan dia menjadi penyebab suaminya justru bakti, dia ingatkan, ayo ibu tuh sudah lama kita kita datang yuk. Malah dia dahulukan, ayo Sabtu Ahad kita datang sana yuk. Kita bantu, kita berikan ini. Atau dia masak buat mertuanya. Demi untuk menyenangkan suaminya, malah ini pahala yang melimpah. Ini sangat bagus. Kan gitu. Jadi pastikan akhwat,
Apalagi kalau Anda menikah dengan laki-laki yang paham agama, kalau Anda mengatakan pilih saya atau ibumu, dia pilih siapa kira-kira? Wah, takut jawab. Nah, jawab baru begitu aja nggak berani jawab. Nah, nggak boleh takut. Siapa yang dahulukan? Ibu. Ibu. Gak usah takut. Gitu. Takut hanya kepada Allah, takut pada istri gimana? Ah, ini lemah bener imannya.